Operasi pasar umumnya dilakukan pemerintah karena barang kebutuhan pokok berkurang di pasaran. Dan jika pun ada, harganya sudah melambung tinggi. Diharapkan operasi pasar tersebut dapat memenuhi kebutuhan warga dengan harga terjangkau. Namun, apakah operasi pasar tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata? Dan harga dapat kembali stabil dalam waktu yang singkat? Ketidakefisiensi operasi pasar yang sering dilakukan Pemprov DKI merasa perlu menciptakan sistem jaringan bisnis yang mengendalikan dan menghimpun bahan kebutuhan dari hulu atau produsen dan langsung dipasarkan melalui agen-agen. Keberadaan PT Food Station Cipinang adalah cikal bakal upaya Pemprov dalam mengendalikan ketersediaan stok dan kestabilan harga beras bagi warga Jakarta. Di samping itu, Pemprov pun telah melakukan hal serupa pada ketersediaan dan kestabilan harga daging melalui Dharma Jaya. Kedua instansi tersebut telah melakukan pembelian di hulu, bahkan Dharma Jaya langsung melakukan pembelian hewan kepada peternak di daerah. Mengingat peran pemerintah sangat strategis dalam penyediaan dan menstabilkan harga, Pemprov DKI Jakarta saat ini merencanakan membangun pusat perkulakan di Kramat Jati. Dipastikan kebutuhan bahan pokok akan terjaga stabilitasnya dan tidak bisa dimainkan oleh spekulan. Ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok adalah penunjang kesejahteraan warga. Tujuan dari perkulakan sebenarnya kalau kita kembali kepada tupoksinya PD Pasar Jaya yang diatur dalam Perda 2 dan 3 itu tahun 2009-2010, salah satu fungsinya adalah melakukan fungsi stabilisasi harga. Tujuan perkulakan ini adalah untuk kemudian memastikan sumber-sumber atas bahan pokok yang kita tahu ada 9 bahan pokok ini, untuk kemudian kita pastikan memang stoknya terjaga dengan baik. Nah, stoknya terjaga dengan baik dan kemudian perkulakan ini bisa jadi salah satu sumber si pedagang pasar itu membeli barangnya lewat PD Pasar Jaya. Karena ketika kemudian ini fungsi dan teori dan sekaligus praktek yang dilakukan oleh retail modern, di mana ketika kita melakukan pembelian dalam jumlah besar, otomatis harganya akan lebih baik. Dan ketika lebih baik, maka pedagang pasar jaya itu akan juga menjual barangnya di pasar dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang terjangkau, yang kemudian itu bisa menjadi salah satu acuan untuk menekan inflasi yang ada kemudian di Jakarta. Manfaatnya untuk masyarakat pastinya akan berdampak, karena ketika mendapatkan sumber yang jelas, dan kemudian sumber yang jelas maksudnya adalah kepastian kualitas barang dan kemudian harga yang lebih baik, otomatis pedagang akan kemudian mempunyai cara untuk menentukan berapa besaran kemudian keuntungan yang harus mereka tentukan. Ketika kemudian mereka mendapatkan harga lebih murah, pastinya mereka juga akan menjualnya kembali dengan harga yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat juga pada akhirnya.